Silahkan. Silahkan Bu Hani, gimana Bu? Ya, eh, kalau saya lihat materinya kemarin itu, sebenarnya sih untuk apa ya, untuk mengikutinya sih, eh, kayaknya sih sesuai dengan apa yang kita alami gitu, Bun. Mm-mm. Nah, misalnya ada data kayak gitu, kalau lihat strukturnya, cuman ya belum hafal juga sih kalau nggak lihat kemarin tuh tulisannya ya, tapi secara garis besarnya melihat misalnya nih data dari kita apa ya, dulu zaman dulu dari kecil apa, Mm-mm. memang kita tidak menyadari bahwa hal itu memang tertanam di dalam apa ya, pikiran kita, masuk ke bawah sadar kita gitu, ternyata itu berdampak sangat besar di dalam kehidupan kita setelah dewasa kayak gitu. Nah, kenapa sampai kita ini kayak hidup itu tuh, meskipun mungkin masing-masing punya pendidikan apa masing-masing di profesinya masing-masing, tapi eh, hampir sama dengan eh, apa ya, hampir semua orang tuh sama bahwa mereka punya data yang apa ya, riwayat riwayat Mental block, mental block. memory Iya, block, emosional iya. block ya. Nah, Oh itu gitu. dia, Bun, gitu. Mm-mm. Nah, setelah kita belajar di sini tuh baru paham ternyata kita ini tuh apa ya, Terjebak. hidup kita Terjebak ya Bu terjebak, ya. Mm-mm. hidupnya itu tuh terjebak dengan kayak gitu. Padahal Mm-mm. kita merasa sudah melakukan yang terbaik menurut eh, agama misalnya, kayak gitu, berusaha Ya, mengikuti terus orang betul. tua gitu tuh, sudah Mm-mm. berusaha dan bahkan kita sudah kerja keras banting tulang kayak gitu ya, tapi kok kayak gini-gini aja kayak gitu tuh, bukannya nggak bersyukur tapi Iya, betul, betul Bu, nggak. betul. Iya, tapi kok kayaknya ada sesuatu yang kita belum paham gitu tuh. Nah, setelah setelah ada bahwa kita itu makhluk energi gitu yang harus diaktifkan. Oh iya, saya ya masuk akal banget gitu tuh, dan itu memang mungkin harus bukan lagi mungkin ya, harus dirilis memang gitu ya, supaya kita bisa lebih tenang karena sepertinya itu tuh di, misalnya nih kita di lingkungan kerja kita bisa tertawa mengikuti apapun gitu tuh, tapi ada batin kita tuh yang kayak merasa merasa ganjal gitu tuh, karena mungkin trauma-trauma itu gitu. Ya kalau Betul. saya pribadi seperti itu, Bun, gitu. Iya, Terkadang betul itu Bu. tuh ikut ikut bersenang-senang sama sama yang lain, sama teman, tapi kok kayak ada rasa sedih gitu tuh. Ada rasa Iya, sedih yang bingung sendiri ini dari mana gitu loh sedihnya mm-mm. gitu. Karena Betul Fani. iya ternyata setelah mengetahui adanya data, iya memang iya. Kalau saya pribadi tuh, Bun, maksudnya memang sih kita nggak boleh curhat ya gitu, karena kata kata orang kalau kita curhat itu artinya membuang sampah ya, dan tidak bagus buat apa namanya pendengarnya gitu. Eh, Mm. tapi maksudnya cuman cuman mudah-mudahan kita bisa mengetahui bagaimana sih jalan keluarnya gitu loh, atau menggali masalah-masalah kita gitu. Nah, karena saya waktu kecil itu tuh jauh dari orang tua, tinggalnya sama nenek. Nah, ya mungkin pola asuh kayak gitu kita terbatas Iya, gitu, betul. terbatas. Iya, jadi serba dikekang gitu. Mungkin kekhawatiran nenek gitu sampai kita itu Betul. mau main saja nggak bisa gitu. Jadi Mm-mm. ada sesuatu yang tertahan gitu. Jadi kayak, nah, meskipun kita menurut nih sama orang Mm-mm. tua kita nggak boleh gitu, tapi ada memberontak gitu tuh. Nah, mungkin itu yang disebut
ini bukan diri saya gitu kali. Iya, iya, Bu Iya, Hani. iya, ini Betul, bukan diri saya. Jadi kita itu berusaha ini tuh mencari jati diri. Mungkin betul, seperti itu. Mencari betul, Bu jati diri Hani. ya moga-moga dengan adanya ilmu ini. Nah, makanya saya bilang saya perlu eh, menemukan gimana caranya untuk konsentrasi gitu tuh Bun. Karena saya udah yakin bahwa ternyata kita memang punya apa ya? Kita ini makhluk energi. Ternyata bisa memang gitu tuh. Mm-mm. Yang lain bisa kenapa kita enggak ya kan? Mm-mm. Nah, itu bisa. Nah, ya mudah-mudahan aja dengan adanya ilmu ini, nah itu kita bisa istilahnya ada jalan lah gitu Bun. Amin, Terima kasih, amin. Iya, terima kasih banyak sama-sama atas Bu Hani. ilmunya. Iya, terima Hmm. kasih Bu. Jadi teman-teman ya kayak Bu Hani ini, beliau cerita mungkin dulu beliau waktu kecil dijaga atau diasuh sama nenek, ya. Terus kemudian mungkin kalau orang tua zaman dulu kan memang parentingnya benar-benar mereka kayak mengekang gitu. Ya, sebenarnya kan itu tujuannya baik. Ya, Iya. tujuannya baik. Memang kan kalau kita kecil kan kita mungkin masih butuh untuk membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar. Nah, gitu. Nah, orang tua tuh lebih tahu. Sebenarnya kan itu tujuannya untuk menjaga. Nah, tetapi ketika sudah dewasa, ketika kita sudah tahu yang baik dan yang tidak baik, itu kita sudah bisa menjaga diri, itu tuh perlu dilepaskan. Hmm. Perlu dilepaskan mental blocknya supaya jalan kita untuk menuju kesuksesan itu tanpa hambatan, istilahnya seperti itu gitu. Jadi memang semua orang pasti ada mental blocknya, emosional block maupun memori block itu pasti. Walaupun orang kaya, iya ada orang kaya, pasti semua orang. Nah, cuman kalau orang kaya misalkan nih dia di hambatannya di apa? Bisa mungkin di pasangan, bisa di hubungan, bisa di emosi, ya, atau apa yang lain yang kita nggak tahu. Setiap orang itu pasti ada hambatannya, pasti itu. Cuma memang di bidangnya masing-masing gitu, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai ya, teman-teman ya. Malam hari ini insya Allah lebih mudah dipahami daripada yang kemarin. Sebentar. Jadi, bentar, teman-teman ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, teman-teman ya. Saya lihat dulu ini. Oh, Pak Daryono udah masuk. Oke, Teh Cici, Bu Hani, Kak En. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin mute ya, teman-teman ya. Mute all. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, teman-teman, dengan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu. Karena mungkin malam hari ini yang membuat kita paham bukan materinya, tetapi Allah dengan izin Allah. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Teman-teman bayangkan dan rasakan tiga hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini apa? Allah, Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oh, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Oh, Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Oh, Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam luka cita, ya Allah. Amin. Teman-teman silahkan dibuka matanya pelan-pelan. Oke. Oke ya, teman-teman ya, kita mulai ya tanpa panjang lebar. Sekarang jam 8 kurang 6 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Semua solusi sudah ada di dalam bagian kedua. Oke, kemarin kita berbicara mengenai data ya. Jika ada saya saya ini singkat ya teman-teman ya. Ketika ada kejadian di luar, itu kejadian tersebut akan disaring oleh pikiran. Nah, pikiran itu bekerja berdasarkan data. Jadi pikiran ini merupakan pintu gerbang masuk ke dalam. Oh iya, nggak apa-apa Bu Tuti. Boleh kok lewat Zoom. Ya, pintu gerbang itu adalah pikiran. Nah, disari dengan menggunakan data. Data apa? Data masa lalu, teman-teman. Jadi setiap orang akan melihat, menilai sesuatu itu berdasarkan data mereka masing-masing. Ada data yang baik, ada data yang tidak baik. Nah, data sifatnya itu temporary atau sementara. Jadi kalau teman-teman mau merubah data itu bisa dirubah kapan-kapan sewaktu-waktu silahkan bisa dirubah datanya. Seperti itu ya. Nah, ketika Anda berpikir bahwa Anda berpikir bahwa bagaimana caranya saya merubah orang lain,
berubah anak, berubah suami, itu artinya Anda masih ada di level pikiran. Ini Anda berada di luar karena Anda sebagai subjek. Dan orang lain, orang luar, kejadian di luar itu sebagai objek. Objek itu bisa diamati oleh subjek dan subjek hanya mengamati objek. Subjek hanya mengamati objek. Nah, selama Anda subjeknya masih ada di pikiran, Anda akan berpikir bahwa kejadian di luar adalah ini apa ya? Kejadian di luar itu adalah kesalahan orang yang ada di luar diri kita. Istilahnya kayak gitu. Ya, itu jika Anda masih berada pada level pikiran. Nah, bagaimana supaya Anda bisa masuk, bisa tidak menghakimi? Karena pikiran ini kan menghakimi, sifatnya menghakimi, menganalisa, terus kemudian juga memilih. Nah, sifatnya pikiran kan itu. Anda hanya bisa menghakimi orang lain yang salah, orang lain yang tidak benar, pasangan yang nggak baik, anak yang nggak baik, itu ketika Anda masih ada di level pikiran. Nah, untuk bisa menilai supaya bisa netral, Anda harus masuk ke dalam. Karena ketika Anda di dalam, diri dalam Anda ini sebagai subjek, maka semua yang terjadi, semua yang ada dalam pikiran Anda, semua kejadian ini adalah objek. Anda hanya tinggal mengamati saja, ya. Oke, secara singkatnya seperti itu, teman-teman. Kalau saya terangkan lagi ya, nanti nggak selesai. Ya, nah data dirubah, maka masa depan berubah. Yang salah itu datanya. Di pikiran itu, bukan kejadian di luar. Padahal kejadian di luar itu netral sifatnya. Nah, ini saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh, saya dulu di Surabaya punya temen orang NTT, dia itu suka sekali makan ikan. Kalau saya itu nggak begitu suka ya teman-teman ya, saya lebih suka ayam daripada ikan. Malah curhat. Nah, itu ya teman-teman ya. Menurut saya, makan kepala ikan itu horor, film horor. Ya, mengerikan karena memang saya tidak terbiasa makan. Tapi ada orang yang makan ikan tuh enak. Bahkan kalau di restoran ya, kepala ikan kakap itu harganya bisa sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Nah itu saya sampai heran tuh, enaknya di mana sih makan kepala ikan itu? Karena memang saya kan nggak pernah makan kepala ikan. Nah, bagi orang-orang yang terbiasa, maka kepala ikan itu pasti enak banget. Teman-teman yang suka kepala ikan pasti juga enak banget. Tetapi saya nggak terbiasa makan kepala ikan. Jadi ya saya nggak suka. Nah, seperti itu. Itulah kita bicara tentang data. Ya, teman-teman ya. Apalagi kalau kepala ikan itu kan amis banget ya. Ih, ngebayangin aja udah. Saya nggak suka. Tapi ketika orang sudah terbiasa itu ya udah biasa aja. Ya. Jadi ini adalah satu data yang sama, tetapi memiliki dua pendapat berbeda. Nah, data itu bisa karena berdasarkan masa lalu yang berbeda. Si orang NTT masa lalunya memang dia suka dari kecil, dari bayi mungkin ya, dia suka dikasih makan ikan sama orang tuanya, kepala ikan, kemudian mata ikan. Sedangkan saya nggak pernah dikasih sama orang tua saya. Karena beda data, maka akan beda pendapat. Ya. Data bisa dirubah kapanpun, segala sesuatu, apa ini? Kambing hitamnya adalah pikiran. Ya, kambing hitamnya. Anda takut di, seperti Budia kemarin tuh kayaknya. Ya katanya kalau kaya banyak uang, takut nanti dicap sombong. Nah itu karena memang ada data. Ya saya nggak tahu datanya dulu itu siapa yang memasukkan program atau bagaimana masuknya. Saya nggak tahu karena data itu masuk dari berbagai macam ya dari
panca indera kita. Jadi bisa dari orang tua, bisa dari guru, bisa ketika Anda menonton film, itu juga bisa masuk. Ya, datanya bisa seperti itu. Oke. Nah, untuk untuk supaya data itu bisa netral, ya supaya bisa netral, Anda perlu masuk ke dalam. Karena yang menilai itu yang menghakimi, kemudian yang memilih, kemudian menganalisa itu kan sifatnya pikiran. Anda masih menjadi pikiran ketika ingin yang apa namanya di luar diri Anda. Nah, Anda harus perlu masuk ke dalam supaya Anda bisa melihat segala sesuatu itu dengan netral. Ya, kalau di pikiran level pikiran itu masih ada baik dan buruk, tetapi ketika Anda di level dalam, maka Anda bisa melihat sesuatu itu dengan netral. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan ini materi ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti teman-teman lebih paham lagi ya, karena kita masih ini loh, ya. Anda itu butuh, berarti Anda itu masih ada di luar. Anda butuh masuk ke dalam. Masuk ke dalam itu adalah sumber diri Anda. Ya, di sini Anda menemukan inner peace, kedamaian. Oke, saya izin mute ya, teman-teman. Kedamaian diri. Padahal sebenarnya Anda itu adalah master, ya. Oke, ini panjang ini kalau saya ini. Nanti teman-teman bisa rekaman ya, ikut rekaman ya. Saya singkat aja yang materi kemarin. Kita akan bicara tentang hukum polaritas. Di dalam alam semesta ini ada yang namanya hukum alam. Salah satunya adalah hukum polaritas. Ya, syarat untuk bisa tercipta, syarat untuk bisa ada, syarat untuk bisa hadirnya suatu materi, suatu apapun di dunia, di bumi ini, di alam materi, ya, di alam materi, maka harus memenuhi dua hal, dua kutub yang berbeda. Oke? Nah, yang namanya hukum itu ada polanya. Polanya itu tersistem, jadi teratur. Ada hukum, maka ada pola. Ada pola, maka ada sistem. Tidak random, teratur. Contoh nih, matahari bersinar dari timur dan terbenam di barat. Ya, ada sistemnya, teratur hukumnya. Kalau misalkan hukum alam gravitasi ya, ini teman-teman ya. Contoh nih, ini pun juga teratur, ya, tidak random. Ini kalau saya lepaskan pasti jatuh. Pasti jatuh. Terus kemudian ini misalkan HP ya. HP saya kalau saya lepaskan juga pasti jatuh. Bukan berarti terus ini harganya lebih mahal daripada ini parfumnya. Ya, terus ini nggak jatuh. Enggak, bukan seperti itu. Jadi semuanya itu teratur. Semuanya itu sama. Ya, karena ini ada yang namanya hukum alam. Kita bicara sekarang mengenai polaritas. Jika Anda keluar dari sistem, maka Anda akan diseimbangkan. Jika Anda keluar dari sistem, maka Anda akan diseimbangkan. Itu sudah pasti, karena ini sudah hukum alamnya seperti itu. Ya, contoh nih, contoh. Anda keluar dari sistem, maka entah bagaimana caranya, Anda pasti akan diseimbangkan. Ya, seperti itu ya. Contohnya misalkan nih, eh apa ya? Contohnya ya, misalkan laki-laki yang pura-pura menjadi perempuan atau sebaliknya, pasti dia hidupnya menderita.
Ya, walaupun dari luar terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam pasti menderita. Itu udah pasti. Karena dia sudah melawan hukum alam. Ya, salah satu contohnya itu seperti itu. Ya, oke. Atau mungkin orang yang menyakiti orang lain, itu udah pasti hatinya nggak tenang. Karena dia sudah melakukan hal yang melanggar alam. Ya, menyakiti orang lain, pasti ininya nggak tenang nih. Ya, melakukan hal yang tidak baik, pasti di dalamnya nggak tenang, pasti bergemuruh. Nah, inilah sistem keseimbangan alam semesta itu, gemuruh yang ada di dalam itulah yang dipakai untuk menyeimbangkan. Seperti itu ya. Nah, ini hukum polaritas. Ingat ya, ingat ya teman-teman ya. Hukum polaritas itu adalah hukum alam. Ya, sesuatu benda, sesuatu apapun, materi, tercipta jika ada dua hal yang berlawanan. Contohnya nih, siang malam, gelap terang, bahagia derita, laki-laki perempuan, kemudian eh, hitam putih, ya semuanya. Tuhan menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan, teman-teman. Semuanya, ya. Ayo coba, apa yang tidak berpasang-pasangan di dunia ini? Semuanya berpasang-pasangan. Bahkan di Al-Quran pun dikatakan seperti itu. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, berarti memang ini adalah hukum dan ini nggak bisa dibantah ya, teman-teman ya. Tapi ini nanti ya, teman-teman sampai akhir deh. Ini nanti saya akan menjelaskan dari sisi yang berbeda. Mengapa sih Anda menderita? Karena Anda melawan hukum alam. Pikiran itu hanya melihat bagian per bagian saja. Kenapa? Karena sifat pikiran, ini dengarkan baik-baik ya teman-teman ya. Karena sifat pikiran, ingat sifat pikiran itu adalah analisis, memilih, menghakimi. Jika dia menilai sesuatu, jika itu baik, maka baik semuanya. Misalkan Anda ngefans, siapa ya? Saya nggak begitu ngefans siapa-siapa sih. Ngefansnya Nabi Muhammad, jadi bingung ngasih contoh. Ya, misalkan ngefans artis Korea lah, misalkan. Ternyata ketika dia terkena skandal gitu, persoalan gitu ya. Wah, karena Anda masih baik, maka Anda akan baik. Anda tetap percaya aja sama dia. Saya tuh nggak percaya kalau nggak lihat dengan mata kepala saya sendiri. Biasanya kan seperti itu. Nah, begitu juga ketika Anda ada orang yang berbuat tidak baik ya, maka Anda menilai bahwa orang itu tidak baik semuanya gitu. Karena memang sifatnya pikiran ini memilih, milih. Dan memilih-milih itu adalah melawan hukum alam. Ketika Anda memilih, maka ada babak baru penderitaan. Karena seperti yang saya katakan kemarin, bahwa kejadian di luar itu sebenarnya netral. Sebenarnya netral. Tetapi pikiranlah yang menyaring, ini baik atau buruk. Pikiran yang menyaring, ya, yang membuat, yang memberikan penilaian, ini nggak baik nih. Ini kalau kalau berpisah, kalau bercerai itu buruk. Misalkan ini yang menilai pikiran. Padahal ya itu netral kejadian itu. Belum tentu juga buruk gitu loh teman-teman. Ya, justru ada banyak orang yang diberikan yang lebih baik lagi. Atau mungkin ketika melihat anaknya tidak berprestasi, wah ini sudah buruk ini gitu. Mamamu dulu ini pinter juara kelas. Kok kamu belum bisa baca? Misalkan, wah, bapak baru ini penderita. Padahal belum tentu. Bisa jadi anaknya memang mungkin lemah di akademik, tetapi dia hebat di non-akademik. Nah, ketika kita sudah menjustis, menghakimi anak itu
nggak pinter, akhirnya dia benar-benar nggak bisa berkembang. Padahal sebenarnya Allah itu anugerahi yang lain gitu, bukan di bidang akademik, tapi di non akademik. Contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi renungkan baik-baik. Nanti kalau bingung dengan materi ini diulang-ulang lagi ya. Insya Allah minggu depan pakai materi yang saya berikan materi yang lebih ringan lagi ya. Nanti kalau udah bisa, oh paham ini udah nyambung, masuk bisa masuk ke mata ketiga, masuk ke eh, gerbang yang tidak terlihat. Ya itu nanti lebih berat lagi materinya ya teman-teman ya. Pahami ini dulu. Pahami baik-baik sifatnya pikiran itu memilah memilih ya memilih menganalisa ya kemudian pikiran juga menghakimi. Nah, ketika Anda masih menggunakan pikiran dalam hal ini mengamati, menilai sesuatu, maka Anda akan memasuki babak baru penderitaan. Jadi sumber penderitaan itu di pikiran yuk, di data. Nah, makanya kan kenapa Chef itu kok bisa merubah orang yang tadinya sedih sekali, kemudian bisa bahagia dalam hitungan menit. Karena Chef itu merusak datanya. Jadi misalkan ya Allah, saat ini saya sedih sekali karena saya nggak punya uang, misalkan. Misalkan ya teman-teman ya. Namun saya ikhlas. Nah, kata namun itulah yang menutup. Jadi diterima. Jadi eh, kan masih ingat ya rumus bahagia itu kan diterima dulu ya rumus untuk merilis suatu kejadian itu kan diterima dulu. Ya, diterima, kemudian diproses, lalu dilepaskan. Nah, itu ada rumusnya di save. Ya Allah, meskipun saat ini saya sedang sedih karena titik, 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 titik. Nah, itu kan berarti menerima. Namun, saya ikhlas, saya pasrah. Nah, itu udah mulai dilepaskan. Saya serahkan semua solusinya kepadamu. Bergantinya rasa titik-titik menjadi titik-titik itu dilepaskan. Nah, itu rumusnya, teman-teman. Rumus mengangkat penderitaan itu ada di situ. Ya, itu karena memang kambing hitamnya ini pikiran. Nah, pikiran ini berdasarkan data, tapi jangan disalah-salahin ya. Wah, gara-gara pikiran ini begini. Enggak. Jadi, saya jelaskan seperti yang tadi ya, teman-teman ya, bahwa mental block, emosional block, memory block itu tidak selalu buruk. Karena memang itu adalah data yang kita butuhkan saat itu. Mungkin seperti yang saya katakan ke Bu Hani tadi. Ya, teman-teman waktu kecil ya membutuhkan perlindungan. Ya, dianggap masih kecil, butuhkan perlindungan. Orang tua masih mengekang. Nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, nggak boleh bergaul sama laki-laki, yang perempuan. Nah, kayak gitu. Nggak boleh dibawa ke sana kemari. Laki-laki saya nggak suka, nggak boleh pokoknya. Nanti kalau ketahuan tak hukum, misalkan kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya untuk melindungi, karena yang kita butuhkan ya data itu. Akhirnya misalkan suatu hari melanggar, ya, terus ketahuan nih sama orang tua, terus sudah dimarahin. Nah, itu jadi data. Data masuk ke dalam, oh iya, kalau saya melanggar, nanti bapak marah, misalkan kayak gitu. Akhirnya jadi nggak berani bergaul dengan laki-laki, karena memang udah terlalu takutnya gitu sama orang tua itu jadi data yang misalkan menghambat dia untuk bergaul dengan laki-laki ketika sudah dewasa. Akhirnya kesulitan untuk mendapatkan pasangan. Nah, itu harus dilepaskan. Nah, atau mungkin contoh nih, dulu waktu kecil, eh, apa ya, contoh lagi yang lainnya. Kan marah. Itu salah satu contohnya. Atau mungkin ada mental block yang lain nih. Misalkan waktu kecil dikatakan gini, cari uang itu susah. Nah, gitu misalkan nih. Padahal sebenarnya
itu data untuk melindungi kita gitu loh. Apa? Karena kita kan belum bisa mengelola keuangan waktu itu. Waktu masih kecil nih, makanya ditekan untuk hal itu. Nah, sekarang kita sudah dewasa, sudah waktunya untuk melepaskan itu, ya. Kita sudah seharusnya memahami hal itu, gitu loh, bahwa itu memang data itu sudah tidak terlalu kita butuhkan. Nah, caranya teman-teman masuk ke dalam diri Anda, kemudian Anda duduk diam. Tadi Bu Ani juga cerita bahwa beliau itu masih sulit fokus ketika meditasi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Saya juga begitu. Ya, pada saat awal-awal meditasi dulu saya juga begitu. Pikiran ini keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Tugas Anda mengamati pikiran aja. Ya, diamati aja pikiran. Oh, pikiran, tanggal 15 nih, waktunya bayar listrik. Aduh, nanti saya mau ke sana, mau ke sini. Udah enggak apa-apa, diamati aja pikirannya. Keluar, masuk. Waduh, ini nanti sore saya harus pergi ke sana. Wah, pulangnya sampai malam nih. Malam ada Zoom. Gimana ini ya gitu. Wah, misalkan nih ya, ada keluar masuk, enggak apa-apa, udah. Diamati aja. Diamati aja, diem, diamati aja, pikiran keluar masuk, diterima. Oke, diamati karena Anda bukan pikiran. Nah, ini salah satu metode untuk melepas kemelekatan, ya. Anda harus masuk ke dalam, ya. Oke, salah satu manfaatnya itu. Nah, ini ada hubungannya nih nanti hukum polaritas dengan impian teman-teman. Nah, oke. Karena pikiran itu kan memilih. Ya, sifatnya memilih. Karena itu, makanya pikiran itu hanya bisa melihat part per part atau bagian per bagian aja. Ya, teman-teman ya. Jadi, pikiran itu sifatnya memilih. Memilih baik atau buruk. Ya, milih baik. Nah, karena hanya memilih baik, maka dia hanya melihat dari satu sisi aja. Dia nggak bisa melihat kedua sisi. Gitu loh. Jadi seolah-olah itu siang itu musuhnya malam, karena harus memilih. Siang itu seolah-olah adalah musuhnya malam, malam musuhnya siang. Seolah-olah itu harus memilih gitu, padahal kedua-duanya itu baik. Kamu milih, misalkan nih, milih mama atau papa. Kalau milih mama seolah-olah memusuhi papa. Kalau milih papa seolah-olah memusuhi mama. Padahal papa dan mama itu adalah saling melengkapi, mereka berbeda gitu loh. Ya, Anda itu kan sifatnya pikiran itu memilih, teman-teman. Makanya Anda harus masuk ke dalam sesekali, ya, masuk ke dalam 5 menit, 10 menit, sehari 15 menit boleh. Ya, tetapi ketika Anda di luar, ya Anda harus berada di luar. Ketika Anda di dalam, ya Anda harus berada di dalam. Nah, bahagia dan derita itu pelengkap. Kalau kita melihat dari sisi dalam, kita mengamati aja. Oh, ada kejadian tidak menyenangkan, diamati. Ada kejadian menyenangkan, diamati. Karena sebenarnya teman-teman, tanpa derita tidak mungkin ada bahagia. Dan tanpa bahagia tidak akan ada derita. Anda bisa merasakan bahagia, tahu rasanya bahagia karena dulu pernah menderita. Contoh nih, kenyataan hidup saya sendiri. Dulu ya, teman-teman saya sering nih cerita ke teman-teman yang sudah sering ikut Zoom saya sudah hafal. Dulu saya sering nih kekurangan bensin saat saya ngajar ke privat ke teman-teman saya. Derita nggak? Nah, secara pikiran itu menderita. Nah, tetapi sekarang saya melihat motor udah penuh bensinnya, itu bahagia banget itu, apalagi bahagia tuh bahkan bahagia sampai rasa syukur saya yang mendapat tuh sampai saya cuma kayak gitu aja udah bisa nangis gitu loh teman-teman. Jadi asalnya saya bahagia sekarang sampai saya bisa nangis terharu bahagia itu karena saya pernah mengalami penderitaan dulu. Sekarang dulu ya waktu kecil nih, telur satu. Mungkin bukan saya aja ini, teman-teman yang lain ada yang ngalami. Satu telur dibagi 4 sama saudara saya. Makan nasi sama telur.
Sekarang kalau mau goreng telur, mau 3, mau 5, mau 7, bisa gitu loh teman-teman. Dan yang saya rasakan sekarang itu, ya Allah, jadi bahagia ketika melihat masa lalu saya dulu. Saya ketawa tadi itu sama adik saya pas maghrib tadi juga saya apa dadar telur ya teman-teman ya. Dulu satu telur dibagi 4. Sekarang 4 telur satu orang pun bisa gitu dan ketawa gitu loh. Jadi karena memang saya bisa ketawa bahagia sekarang itu karena ada derita di masa lalu. Jadi derita dan bahagia itu adalah pelengkap, bukan bukan pilihan. Ketika Anda bisa melihat secara menyeluruh atau di dalam diri Anda, maka Anda akan lebih bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Pria ada karena wanita, wanita ada karena pria. Jadi pria dan wanita itu saling melengkapi, bukan bermusuhan gitu. Kenapa menderita? Karena memilih. Nah, itu yang tadi yang saya contohkan tuh. Pilih mana, mama atau papa? Jika milih mama, seolah-olah harus bermusuhan dengan papa. Nah, untuk membuat pola keberuntungan harus ada kesialan terlebih dahulu, teman-teman. Ya, Pak Arif kemarin dapat 3 keberuntungan sehari itu, beliau cerita pagi harinya itu dapat berita yang tidak menyenangkan. Cuman beliau nggak cerita sama saya berita apa. Itu sesuatu pelengkap gitu loh. Ya, derita bahagia itu bukan sesuatu hal yang harus dipilih, tetapi itu adalah pelengkap. Dan ini adalah hukum alam, hukum polaritas. Pikiran aktif, maka yang terjadi adalah penghakiman. Segala sesuatu itu harus ideal. Tetapi ketika pikiran nonaktif, otomatis melihat dualitas. Anda berhenti memilih karena semua baik adanya. Jadi di dunia ini tidak ada skenario hidup yang ideal. Tidak ada sama sekali. Ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau ada skenario hidup yang ideal, maka itu melawan hukum alam. Contoh nih, ya. Oke, kita lanjut dulu. Bentar. Tidak ada, ya betul. Skenario yang ideal. Nah, sekarang nih teman-teman, pastikan teman-teman kepengen impiannya tercapai. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, apakah impian Anda sudah memenuhi hukum polaritas ini? Jika tidak, maka impian Anda tidak akan pernah terwujud karena melawan hukum alam. Contoh yang saya jadi contoh tadi dari tadi Bu Dia, Bu Hani, karena memang beliau pas cerita ya. Kemarin Bu Dia cerita, kalau kaya takut dikatakan sombong. Kaya itu positif, sombong itu negatif. Ya, tidak apa-apa, asal berada pada dosis yang tepat. Maksudnya sombongnya itu dosisnya yang tepat, gitu loh. Ya, jangan terlalu sombong yang keterlaluan itu. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Ya, itu sesuatu hal yang wajar. Dan itu adalah memang hukum polaritas seperti itu, hukum alamnya. Selama ini impian Anda itu positif terus. Pokoknya itu kalau nanti saya kaya raya, saya dibanggakan orang tua, semua teman-teman itu sayang sama saya. Semua tetangga saya itu baik-baik sekali sama saya. Semua orang di seluruh dunia itu baik sama saya. Nggak ada satupun orang yang jahat. Anda siapa? Jangankan Anda ya. Rasulullah aja itu loh ada yang nggak suka. Beliau itu sudah dipercaya sebagai seorang yang jujur, yang amanah. Dipercaya oleh kaum Quraisy, tetapi masih dimusuhi oleh kaum Quraisy.
Jangankan Rasulullah ya, Allah aja, ya Tuhan ya, itu masih ada yang menghujat loh teman-teman. Karena itu tadi, adanya pikiran, ya, pikiran. Pikiran itu menghakimi, saya ulang-ulang lagi sifat pikiran ya teman-teman supaya paham sampai mendalam. Iya enggak, selama ini impian Anda itu positif terus, mintanya disayang keluarga, teman semua baik, tetangga semua baik, pokoknya sempurna sesuai dengan pikiran. Ya, pokoknya kalau mau apa-apa terpenuhi semuanya, pokoknya nggak ada halangan apapun. Kalau mau pergi ke luar negeri, pokoknya enak, nggak ada halangan apapun. Paspor, visa, semuanya baik, duit, semuanya maunya sempurna seperti itu. Kalau sempurna itu berarti Anda melawan hukum alam. Karena hukum alam ini secara hukum polaritas, sesuatu ada, sesuatu terwujud di dunia materi jika memenuhi dua syarat, yaitu syaratnya ada negatif dan positifnya. Nah, kalau teman-teman suka melihat videonya Pak Arif RH, ya Arif Rahutomo, itu kan yang di awal-awal itu ada kan gambarnya yin dan yang. Nah, sejahat-jahatnya orang, orangnya kurang lebih ngomong seperti ini. Pasti ada sisi baiknya. Dan sebaik-baik orang pasti ada sisi jahatnya. Itulah keseimbangan. Pasti bakal diseimbangkan. Ya, mungkin teman-teman lihat saya itu baik, sabar, tapi saya juga punya sisi negatifnya, jangan salah. Saya juga bisa marah ya sesekali. Gitu, kalau memang itu diperlukan, kenapa enggak? Siapa nih yang ingin impiannya tercapai? Pasti jawabannya adalah saya. Apakah impian Anda itu sudah memenuhi syarat? Salah satu syaratnya adalah Anda harus tunduk pada hukum polaritas dan hal ini tidak bisa ditawar. Sadari, pahami, terimalah karena Allah sendiri yang berbicara dalam surat Al-Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nyambung banget enggak? Akal di pikiran. Pikiran yang memilih siang malam, memilih laki-laki perempuan. Kamu pengen punya anak laki-laki atau perempuan? Ya siapa yang milih? Pikiran, ya. Siang malam, kita berangkatnya siang atau malam, pikiran. Tapi bukan berarti ya teman-teman, oh pikiran itu nggak bermanfaat. Enggak begitu ya teman-teman. Maksudnya ketika menilai sesuatu, itu cobalah Anda itu masuk ke dalam, ya, supaya menjadi netral. Dalam tuh netral, ya. Oke? Seperti itu. Ketika menyikapi sesuatu supaya lebih netral adalah masuk ke dalam. Supaya Anda tidak terlalu menderita, Anda harus masuk ke dalam. Karena penderitaan itu berawal dari pilihan. Oke. Jadi renungkan ini, renungkan ini, renungkan ini. Karena ini bicaranya memang banyak ke arah perenungan-perenungan. Ya. Di dalam itu tidak tunduk pada hukum polaritas. Di dalam kita terkoneksi dengan apapun, menyatu tanpa jarak, tanpa ruang, tanpa waktu. Sedangkan di luar itu harus tunduk pada hukum polaritas. Terpisah, ada jarak, ada ruang, ada waktu, karena masih ada badan fisik. Ya, saya mau ke rumah teman-teman nih. Ya, saya harus butuh jarak, saya butuh waktu, saya harus melewati, misalkan kalau saya mau ke Jakarta, saya harus melewati ke Blitar dulu, kemudian lewat eh, Kediri, Tulungagung, nah dan sebagainya. Seperti itu, ada jaraknya, ada waktu tempuhnya. Kalau semua positif atau semua negatif, pasti impian itu nggak tercapai. Oke, oke, saya tanggapi sebentar ya. Pasti nggak tercapai gitu loh, ya.
maunya baik semuanya. Selama ini Loa hanya ada positif saja. Ketika law of attraction yang dipikirkan adalah hal-hal yang baik. Nah, itu yang membuat tidak tercapai. Ya, karena memang melawan hukum alam, melawan hukum polaritas. Bun, bukankah di dalam juga dibantu oleh pikiran atau apapun? Iya, Bu, ya. Di dalam memang membutuhkan bantuan pikiran. Tetapi ketika Anda terpejam matanya gini, maka yang aktif itu adalah, kan pikiran itu pintu gerbang, Bu. Pintu gerbang antara luar dan dalam. Jadi, pikiran itu bisa di luar, bisa di dalam. Nah, ketika Anda membuka mata, Anda menilai, memilih, memilih, menganalisa, ya, sebagai materi. Ketika Anda memejamkan mata, Anda masuk dalam, pikiran itu off. Pikiran itu off. Pikiran yang tadinya menilai, menganalisa, menghakimi itu jadi off, teman-teman. Jadi off, ya. Karena itu yang di dalam itu hanya cukup mengamati pikiran aja. Ketika meditasi itu cukup dengan mengamati pikiran aja, ya. Seperti itu, Bu Ani. Jadi pikiran itu adalah pintu gerbang. Gerbang keluar, gerbang ke dalam. Nah, gitu. Cukup jelas enggak, Bu? Ya, di dalam memang dibantu oleh pikiran, tetapi ketika Anda memejamkan mata, Anda mulai masuk ke dalam, ya, pikiran Anda itu off. Karena yang muncul relaksasi, ketenangan, seperti itu. Ya, polaritas bisa dianggap pikiran yang saling berlawanan, tapi saat ke dalam terjadi kesesuaian dalam proses penciptaannya. Bisa begitu, Kak. Betul, betul, Pak Ken. Ya, polaritas itu memang dianggap, iya, betul memang berlawanan. Tetapi ketika nah ini sudah dijawab nih sama Pak Ken ini. Terjadi kesesuaian dalam proses penciptaannya. Bisa begitu, gitu. Wah, ini cukup jelas jawaban saya. Ya, saya ulang lagi. Jadi Hmm. pikiran itu adalah pintu gerbang. Oke, silakan, Bu. Kalau mau Ya, tanya. ya mencoba di Mm-mm. dipelajari dulu, Bun. Belum Mm-mm. terlalu paham, soalnya Nggak apa. belum bisa memilah mana pikiran, mana apa ya yang Dalam. dalam itu tuh. Soalnya kita yang belum paham banget itu, Nggak meskipun apa-apa. memejamkan mata, eh, kayaknya pikiran masih jalan gitu. Iya, betul. Betul, Bu. Mm-mm. Yang mikir jemuran, yang mikir Iya, nanti bayar iuran, yang mikir nanti ke iya. sekolah, misalkan yang mikir pokoknya Mm-mm. macam-macam lah gitu. Nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Ya, Makanya pelan-pelan. formula gitu ya punya. Iya, pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Nanti makanya Iya, kan betul. kalau ini eh, kedalaman kedua ini kok kayaknya teman-teman agak agak masih ada beberapa yang bingung ya gitu. Ya udahlah, Mm. kalau gitu minggu depan kita cari yang ringan-ringan dulu gitu. Nanti kalau oh sudah paham nih, nah baru masuk ke dalam lah karena memang ini penting ya. Terus kalau misalkan mau teman-teman mau diulang lagi Zoom-nya, nggak apa-apa. Ayo kita jadwalkan lagi ya. Insya Allah seperti itu. Oke, kok belum paham nanti. Tapi teman-teman ya jangan langsung besok langsung diulang. Enggak. Tapi pelajari dulu. Pelajari dulu rekamannya diulang. Karena saya sendiri mempelajari ini nggak satu kali, teman. Ulang, 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 ulang sampai. Oh, ini maksudnya gitu. Hmm, Ya. iya, betul. Oke, ikuti dulu ya, Bu ya. Iya, Bun. Makasih. Iya, jadi gini ya teman-teman ya, kenapa sih saya katakan bahwa Loa itu kemarin di episode satu di ini satu, materi satu, itu saya katakan Loa itu materi. Karena Loa itu yang dibayangkan, yang diinginkan kita itu kebanyakan kita adalah hal yang positif saja. Padahal itu melawan hukum alam, melawan hukum polaritas.
Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Good. Nah, karena hukum materi dan hukum polaritas adalah ya, karena hukum di alam materi itu adalah hukum polaritas, maka harus tunduk dengan hukum materi. Guru ideal ada nggak? Kok remah sih? Ramah. Nggak ada. Maksudnya itu minta guru yang ramah, yang baik, punya banyak waktu untuk Anda, selalu menjadi pendengar yang baik, tidak ada persoalan atau apapun. Nah, guru Anda juga masih manusia, wajar jika ada plus dan minusnya. Mungkin suatu hari teman-teman konsultasi, kok saya kurang melayani dengan baik, ya itulah saya manusiawi, saya masih sibuk dengan yang lain atau bagaimana gitu. Kalau Anda menuntut kesempurnaan, maka Anda bisa dikatakan mendekati gila, ya. Karena memang ya itu hukumnya, hukum alam, hukum polaritas itu memang nggak ada yang sempurna. Semuanya saling melengkapi. Semuanya saling melengkapi. Satu melengkapi yang lain, satu melengkapi yang lain. Anda punya pasangan, pasti pasangan Anda itu adalah satu kekurangan Anda, atau Anda adalah kelebihan pasangan Anda. Biasanya seperti itu, saling melengkapi satu sama lain. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, contoh nih ya, contoh contohnya satu tokoh yang diagungkan oleh orang Eropa. Ini ada juga minus dan plusnya ya, plus dan minusnya ya. Columbus. Christopher Columbus itu diagungkan oleh orang Amerika tapi dibenci oleh Native Amerika. Native Amerika itu orang Indian. Orang Indian itu adalah orang asli Amerika. Jadi beda ya antara orang India, India yang Asia dengan Indian Amerika itu berbeda ya, teman-teman ya. Saya sebutnya Native Amerika karena nanti teman-teman salah paham dikira kalau saya nulisnya Indian, jadi suku di Amerika itu Indian, ya, bukan India. Maka saya tulis tulis Native Amerika karena supaya nggak salah paham. Columbus itu diagungkan oleh orang Eropa tetapi dibenci oleh Native Amerika. Artinya di sini Columbus pun punya plus dan minus. Kenapa? Jadi Columbus itu pada saat melakukan perjalanan dari Eropa, dia itu sebenarnya kan mencari benua Asia ya, benua Asia. Nah, tapi nggak tahu ya, tersesat di Amerika. Saat itu sebenarnya, pada saat itu, Columbus di sana, itu sudah ada penduduknya, teman-teman. Jadi, kalau versi Amerika tuh begitu, sudah ada penduduknya. Kalau versi Eropa beda. Sudah ada penduduknya dan banyak anak buahnya Columbus itu yang sudah mati karena kedinginan. Akhirnya si Columbus ini dan beberapa anak buahnya yang masih hidup tuh ditolong oleh orang Indian Amerika atau native orang asli Amerika, native Amerika. Nah, si Columbus ini melihat peluang. Dia kan untuk perjalanan ini, perjalanan dari benua Eropa ke Amerika itu, yang kesasar ke Amerika itu, dia kan butuh bahan pangan banyak, dia butuh pengorbanannya pokoknya besar ini. Dia ngelihat gini, wah kalau saya lapor ke ratu Eropa, ini saya bisa kaya raya nih, saya menemukan benua baru. Akhirnya sama si Columbus, orang Native Amerika itu di banyak yang dibantai. Ini versi Amerika ya, teman-teman ya. Nah, makanya kalau di Amerika itu dulu ada yang namanya Columbus Day untuk memperingati Hari Columbus. Tapi akhirnya dihapuskan itu karena orang Native Amerika nggak terima itu. Bagi orang Native Amerika, Columbus itu adalah orang yang jahat. Sedangkan orang Eropa menganggap bahwa Columbus adalah orang yang
sangat berjasa gitu loh dalam penemuan benua Amerika. Padahal sebenarnya tidak seperti itu menurut orang Native Amerika. Begitupun juga teman-teman. Ketika Anda populer, ketika Anda populer itu pasti ada yang tidak suka dan pasti ada yang suka. Itu sudah hukum alam dan ini hukum polaritas ini nggak bisa dibantah gitu loh. Coba teman-teman ya, sekarang orang terkenal siapa yang tidak dihujat? Beritahu saya. Yang tidak dibenci. Pasti ada yang tidak suka. Pak Jokowi aja ada yang suka, ada yang nggak suka. Artis-artis itu ya, mau Raffi Ahmad, mau Nagita atau siapapun pasti ada yang ada punya haters, punya lover, punya haters. Itu udah pasti gitu. Jadi teman-teman siap. Siapkan diri Anda nanti ketika Anda sukses, ketika Anda kaya raya ya, Anda harus siap dengan kondisi itu. Pasti ada yang menjauh nggak suka. Kalau misalkan ada yang membuat fitnah atau apa ya itu udah wajar gitu loh. Itu hal wajar. Karena memang ada hukum polaritas, ada negatif dan positif. Nah, contoh nih teman-teman. Contoh nih yang gampang banget. Misalkan ada laki-laki ya. Ada pengen seorang perempuan pasangan ideal. Perempuannya cantik, baik, jujur, rajin menabung, irit, pinter dandan, pinter masak, pinter ngomong, pinter cari duit, nyenengin suami, nyenengin mertua, makannya sedikit, tubuh ideal, tidak pernah marah, penurut, rajin bekerja. Kira-kira ada nggak orang yang seperti itu? Lah, ini manusia atau robot? Anda menuntut yang ideal. Tidak akan tercapai impian Anda karena melawan hukum alam. Sadari itu, ya. Ya, laki-laki yang menuntut misalkan nih dengan kriteria yang seperti ini ada nggak kira-kira? Kalau dia mempertahankan kriteria itu, nggak akan nemu. Artinya apa? Impiannya nggak akan tercapai. Begitupun juga kalau teman-teman, saya maunya kaya raya, tetapi semua orang di seluruh dunia menyukai saya. Nggak bakal tercapai. Itu udah resiko ketika Anda naik semakin semakin tinggi pohon ya, semakin kencang anginnya itu udah sesuatu hal yang wajar, teman-teman. Saya dulu tidak kaya, banyak yang nggak suka sama saya. Sekarang saya naik pun juga masih ada aja yang nggak suka sama ya udah nggak apa-apa diterima memang begitu hukum alamnya tercipta karena memang ada dua syarat ada negatif ada positif oke lanjut ya sadari terima ya kemudian nanti kalau kaya raya dikatakan sombong ya udah nggak apa-apa yang penting kan kita nggak dengan sengaja melakukan kesombongan. Nah, kalau itu kan nanti energinya, vibrasinya jadi rendah, ya. Oke. Nah, kondisi ideal itu adalah kondisi ada plus, ada minusnya, ya. Tanpa pikiran, ketika kita masuk di dalam, itu 10%, teman-teman. Kita hidup, kita hidup selama masih di bumi, kita masuk ke dalam dunia dalam itu 10% aja. Terus kemudian ketika berada di luar 90%. Karena kita itu masih membumi gitu loh. Nanti dikira ini kelasnya melangit. Kita masih membumi karena kita masih makhluk materi. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan gini, boleh Kak Bun memilih untuk lebih positif? Boleh, boleh pakai banget ya, teman-teman. Boleh nggak memilih untuk lebih positif? Kan banyak orang, mikirnya positif dong, bertindaknya positif dong. Kamu tuh jangan berpikir yang negatif aja, berpikir yang positif. Positif aja, positif aja. Kira-kira Anda gimana hidupnya? Jadi kalau misalnya ada orang pinjam uang, nggak kenal, misalkan nih, Bun, ada uang 10 juta, pinjam dong, orang nggak kenal, Anda positif aja, dikasih 10 juta, kira-kira gimana? Ya nggak bisa, ya nggak bisa dong, orang nggak kenal, minta 10 juta kok dikasih. Nah itu kan juga keblinger.
Ya, membosankan. Apa yang membosankan ini Kak Ken? Ya, boleh memilih untuk lebih positif, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, syaratnya adalah Anda tidak boleh berpikir untuk melenyapkan yang negatif. Karena Anda harus tetap tunduk pada hukum atau aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan, yaitu hukum alam, hukum polaritas. Oke, dah teman-teman, ini tadi. Jadi ini saya ceritakan bahwa Anda itu butuh masuk ke dalam. Bosan jika positif terus. Iya, betul. Mm-mm, betul. Ya. Jadi tetap pikiran itu tetap kepake, pikiran tetap bermanfaat, bermanfaatnya banyak, tapi terkadang kita perlu masuk ke dalam. Masuk ke dalam untuk mengamati pikiran, ya seperti yang saya juga ngalami Bu Budian sampean. Bu Hani, waktu awal saya meditasi itu juga gitu. Simpang siur pikiran itu banyak masuk keluar masuk keluar masuk. Yang kayak perang gitu. Nah, itu saya cuman ngamati aja. Amati aja, pikiran diamati. Oke, iya, iya, iya. Itu nanti hilang-hilang sendiri kok pikirannya. Ya, jadi kalau misalkan saya awal-awal meditasi belum bisa fokus nggak apa-apa, wajar, wajar. Nanti lama-kelamaan itu biasa kok. Oke, teman-teman, sampai di sini Zoom kita malam hari ini ya. Maksudnya materinya, kalau misalkan teman-teman belum paham, boleh yuk kita sharing tanya jawab. Sekarang masih jam 20.47. Silahkan kalau ada yang mau disaringkan, ditanyakan, atau malam hari ini sudah cukup jelas atau belum jelas, silahkan. Boleh sharingnya, tanggapannya gimana, tanya jawab, perkembangan teman-teman gimana, boleh buka mikrofonnya, boleh juga nulis di kolom komentar, silahkan. Ada 13 peserta, 14 sama saya. Silahkan. Alhamdulillah. Pak Nyoman, malam Selamat malam. Pak. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, penuh berkah, bahagia. Gimana Pak? Nah, Materi ini malam hari ini? bagus sekali ini Bu, mengenai tentang polaritas kan. Memang saya dari dulu dengar hukum-hukum alam itu apa sih polaritas itu kan. Jadi memang antara baik dan buruk itu berdampingan kan gitu. Jadi itu hukum alam kan. Jadi Iya, tadi betul. sih bagaimana Dihubungkan biar ke impian. hukum alam itu kita tidak tolak kan. Iya. Nah, sedangkan sebelumnya ini Bu, jujur kan, yang kalau kita dibilang buruk kan marah nih, Mm-mm. ya kan marah. Kalau kita dibilang bagus bahkan disanjung-sanjung, hati kita berbunga-bunga. Nah, Betul. apakah hal tersebut tentu menyalahi aturan ya Bunda? Nah, seandainya dia menyalahi aturan, bagaimana cara mengatasi biar kita disanjung tidak gembiranya terlalu gembira kayak gitu. Kalau kita dilecehkan, dihina, dibilang jelek, tidak sakit hati. Mohon Betul. dibantu. Oke, bagus sekali pertanyaannya Pak Nyoman. Ya, wajar Pak. Karena kita kan kalau dihina kita marah, kalau disanjung kita bahagia. Itu hal yang wajar ya, teman-teman ya. Wajar, kita kan masih manusia. Kita masih menggunakan pikiran dan nggak apa-apa gitu loh. Pikiran memang tetap bermanfaat, tetap berfungsi untuk itu. Nah, tetapi pertanyaan bagus dari Pak Nyoman tadi, gimana ya kita menyikapinya? Nggak apa-apa, itu wajar. Masuk ke dalam, ya. Masuk ke dalam,
kemudian Anda hanya amati aja. Misalkan memang kejadiannya siang tadi, ya malam sebelum tidur meditasi, bayangkan peristiwa itu, terus amati aja. Diterima, nggak usah dilawan. Diterima, nggak usah dilawan. Ya diterima, amati aja terus. Diamati. Memang ini butuh latihan ya Pak ya. Jadi saya sendiri pun juga masih berlatih. Dan latihannya memang seumur hidup. Ya, jadi bayangkan kemudian diterima kondisi tersebut. Misalnya ada orang yang suka, oke, diterima. Kemudian dirilis. Diterima, kemudian dirilis. Nah, save itu Pak. Bisa pakai save itu. Nanti mungkin kalau Pak Nyoman masih sekali dua kali ya ikut rekaman, masih beberapa kali. Nanti kalau lama-kelamaan sering save, nanti paham. Ya, dengan cara di-save. Saya seperti itu. Jawaban saya seperti itu karena saya saver. Nah, ini ada tidak bisa dan tidak boleh melawan sunatullah ya Bun. Betul Bu Wiwi. Anda melawan sunatullah akan diseimbangkan. Entah bagaimana caranya. Seperti itu. Entah bagaimana caranya, Allah pasti akan seimbangkan. Semesta akan menyeimbangkan. Ya, oke, Pak Nyoman, jawaban saya seperti itu, Pak. Karena saya safter, kalau bagaimana menyikapinya ya masuk ke dalam, di save, ya Allah. Hari ini saya kenapa di save dan masuk ke dalam, gitu, Pak. Karena memang sebenarnya tingkatan tertinggi spiritual seseorang itu bukan pada ibadahnya maksudnya itu kayak kalau saya muslim ya baca Al-Qur'annya rajin, sholatnya rajin, silaturahmi rajin, tetapi tingkat spiritual tinggi seseorang itu ada pada netral. Jadi ketika dia dapat persoalan maupun dapat hadiah, dia tetap dalam kondisi netral. Ya, ketika dapat misalkan berita yang tidak baik, yang tidak dia harapkan, dia bisa tetap netral. Oke, ini adalah anugerah Allah. Jadi hal baik maupun hal buruk semuanya adalah anugerah. Itu adalah tingkat tinggi seseorang, spiritual seseorang. Ada orang yang dia seorang ustazah, terus kemudian juga dia itu rajin ngaji, kemudian dia pokoknya yang positif-positif. Tetapi ketika dia mendapati misalkan ini suaminya menikah lagi, nah itu kan menurut dia adalah berita yang tidak baik. Tetapi ketika dia bisa berada pada posisi netral, bahwa semua yang terjadi ini adalah baik bagiku, gitu. Ya, dia akan bisa lebih tenang. Gitu aja sih. Tetapi bukan berarti ya ketika, oh berarti segala sesuatu yang terjadi pada diri kita yang tidak baik, solusinya harus masuk ke dalam atau meditasi. Menerimanya dulu, Pak. Iya, betul sih. Menerimanya di save ya, terus kemudian masuk ke dalam. Amati aja. Amati dan sadari bahwa Anda itu bukan yang dihina, karena yang dihina itu adalah tubuh fisik Anda, misalkan. Yang dihina itu adalah bagian luar Anda. Anda itu adalah yang ada di dalam ini loh, yang sejatinya. Seperti itu. Ya, Roni, Pak Nyoman, Bu Wiwi, sudah jelas atau belum? Kita belajar sama-sama ya, teman-teman ya. Nah, dan ternyata kan istimewanya yang tidak pernah kita pikirkan selama ini, ternyata hukum polaritas itu bisa dipakai untuk mendukung impian-impian kita ya. Mungkin itu. Ya selama ini mungkin teman-teman ya kebanyakan dari kita berpikir bahwa menjadi kaya raya disukai banyak orang. Nah, makanya kenapa luarnya sering gagal karena memang melawan hukum alam tersebut. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi, apakah jawaban saya cukup jelas, teman-teman? Kalau nanti nggak jelas, saya tanyakan ke guru saya lagi.
Gimana? Ya, ada yang mau sharing atau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Bisa diterima ya sekarang ya yang punya impian, impian apapun. Jadi berani hadapi gitu. Ya, mungkin punya impian saya pengen kaya, tetapi saya takut dikatakan sombong oleh saudara saya. Saya takut dikatakan sombong oleh tetangga saya. Iya, nggak apa-apa. Ya itu udah sesuatu hal Anda mendapatkan yang positif, Anda juga dapat yang negatif. Itu baru terjadi. Kalau Anda menginginkan yang positif aja, positif aja, itu nggak akan terjadi. Kaya raya, disukai banyak orang, uang datang terus, nggak ada penghalang apapun, semuanya lancar, menyenangkan, mudah. Yaitu melawan hukum alam, yaitu hukum polaritas. Oke, gimana? Lebih mudah dipahami materi malam hari ini daripada yang kemarin ya? Sebenarnya ini masih nyambung kok sama yang kemarin. Kemarin juga ada kalau ada kejadian sesuatu, ya, masuk ke dalam pikiran, pikiran diolah oleh data, data didapat dari masa lalu kita, ya, kemudian masuk ke dalam. Makanya kan trauma, mental block, emosional block, memori block itu perlu dirilis. Yang dirilis apa? Datanya. Kalau di save di tempat saya ya di Mami Kelas itu miliarder silver itu teman-teman catat hal-hal yang tidak baik yang teman-teman dapetin. Satu hal tidak baik ditutup dengan dua hal yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menindih, menindih data yang negatif itu supaya kita tuh lebih berfokus kepada hal yang positif. Tetapi ingat itu tadi pesan saya terakhir. Anda boleh berpikir lebih banyak yang positif, tetapi tidak boleh melenyapkan yang negatif. Ada orang, ya contohnya tadi, misalkan ada orang masuk ke rumah. Karena positif aja, wes pintunya untuk rumahnya nggak usah dikunci. Positif aja. Ditinggal keluar kota, positif aja rumahnya nggak usah dikunci, nggak usah dikasih CCTV, nggak usah dititipkan tetangga. Pokoknya positif aja. Habis isi rumahnya. Mobilnya, motornya, TV-nya, laptopnya, semuanya habis itu nanti kalau positif terus. Ya, jadi tetap negatif pun itu dibutuhkan oleh kita. Itu. Oke, teman-teman silakan dibuka mikrofonnya. Udah cukup jelas? Alhamdulillah cukup jelas. Bun, terima kasih Allah baru mengizinkan saya menerima dan memahami keseimbangan dalam kehidupan ini. Selama ini mengetahui hanya sebagai kalimatnya, tapi kurang paham maknanya. Betul. Ya, kita selama ini itu cukup paham bahwa ada hukum polaritas, ada min, ada plus, ada min, ada plus. Tetapi kita nggak mengerti itu untuk apa, untuk manfaatnya, untuk impian kita, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Nih, alhamdulillah. Kalau cukup jelas, oke, sip teman-teman. Nah, mungkin kalau sekarang udah cukup jelas nih, teman-teman bisa mengulang materi yang kemarin, ya. Materi yang kedua, tetapi episode 1. Yang hari Minggu kemarin itu diulang lagi. Oh, begini ya. Insya Allah itu nanti lebih jelas lagi, teman-teman. Kemarin ada yang WA saya beberapa orang katanya, materinya kok jelimet sih, Bun? Saya nggak ngerti. Ada beberapa yang gitu. Oke, sekarang kan udah ada pendalamannya nih, hukum polaritas. Coba deh dibuka lagi. Tetapi kalau misalkan emang banyak yang nggak jelas dan minta untuk Zoom lagi, ya nggak apa-apa. Ayo, saya bersedia. Bersedia. Karena memang ya itulah saya lebih seneng gitu loh teman-teman fair, teman-teman menceritakan feedback, memberikan saya feedback apa sih yang harus saya lakukan, karena kalau teman-teman nggak memberikan feedback saya nggak tahu. Oke. Oke ya kalau gitu ya teman-teman ya, jam 9 malam. Kalau sudah nggak ada pertanyaan
dan nggak ada yang disaringkan, kita akhiri ya. Kita akhiri Zoom kita malam hari ini. Oke, saya tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, yuk kita lakukan nafas syukur dan cinta. Nah, insya Allah nanti hari Rabu saya mau kasih free ya, gratis Zoom di kelas keberuntungan. Itu berkaitan dengan sedekah. Sedekah itu sebenarnya kenapa sih kok sedekah itu bisa bikin orang semakin cepat kaya gitu. Nah, itu bisa dijelaskan secara energi ya. Jadi supaya untuk teman-teman lebih yakin dalam bersedekah gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah seperti itu hari Rabu, hari Jumat, Minggu nanti saya pilihkan materi yang lebih ringan dulu. Teman-teman tak pahami materi apa menemukan semua solusi di dalam part 1 dan part 2 dipahami dulu, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang sampai ketemu oh ini. Nah, itu nanti kita bisa menginjak ke materi-materi yang lebih dalam lagi. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jamkan matanya, teman-teman. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allah. Ya Allah, terima kasih. Allah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allah. Ya Allah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allah. Ya Allah, terima kasih. Malam hari ini diberikan kemudahan untuk memahami materi. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan,
apapun pekerjaan hamba dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu. Membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Allah. Ya Allah. Baik teman-teman, saya akhiri